Dalam kesempatan yang baik ini, karena kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Umum PBNU, ngajinya tadi sudah disampaikan oleh Kang Naseh dari Ngembal Rejo. Ini saya tak bicara tentang diseminasi situasi perkembangan bangsa dan situasi perkembangan Nahdlatul Ulama, kira-kira ke depan kita harus ngapain. Kenapa itu kita lakukan? Karena alhamdulillah, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Pada tahun depan, pada tahun ini 1443 Hijriah, sekitar 10 bulan lagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama usianya genep 100 tahun. Karena Nahdlatul Ulama itu dilahirkan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Dan salah satu muassisnya adalah Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Salah satu muassisnya. Tanggal 16 Rajab 1444, sekitar 10 bulan lagi, 10 bulan kurang 8 hari, karena ini malam ke-8, malam ke-9, insya Allah usianya Nahdlatul Ulama sudah 100 tahun. Jadi kita ini sedang menuju menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nah, dalam menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama ini, kita sebagai warga NU perlu muhasabah, perlu merefleksikan apa yang istimewa dari Nahdlatul Ulama dan apa yang tidak istimewa dari Nahdlatul Ulama. Dan apa kita sebagai generasi penerusnya yang diwarisi Nahdlatul Ulama ini oleh para muassisnya ini ke depan supaya berhasil bertahan di muka bumi. Karena tadi ayatnya wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Dan segala sesuatu yang memberikan umat manusia, kemanfaatan buat umat manusia, fayamkusu fil ardi, niscaya akan bertahan di muka bumi. Wes anggopo ae ana manfaate insyaallah bertahan. Sampeyan duwe calon kepala desa. Wong kemarin katanya di Kudus ada sekitar 40 desa pilihan kepala desa. Betul kan? Wah, angger calone sampeyan itu diyakini sing do nyalon lagi sing petahana, sing manten nyalon meneh. Wah, angger manten iku diyakini masih memberikan kemanfaatan buat rakyatnya, fayamkusu fil ardi, pasti akan kepilih lagi. Tapi mbak manten lah, bagi duit akeh lah. Wong saiki wong desa tadi itu tadi disampaikan oleh Pak Kiai Nasih, nasbul imami wajibun. Ngangkat pemimpin niku wajib. Ning jengene wong desa biasane yang nasbul imami wajib ya kedah wonten wajibe lah Pak biasane. Ya kok guyu, sing guyu pasti tau nglakoni iku. Lah kan salat mayit sing fardhu kifayah wae ana wajibe kok. Mosok iki sing nasbul imam ora ana wajibe ngono ya. Ini. Tapi bae ngasih wajib sing luwih akeh lah. Kalau tidak yanfa'un nas pasti kalah dan ada yang kalah. Betul enggak? Nah, ini terbukti. Nah, sekarang kita refleksi. Selama 100 tahun pertama Nahdlatul Ulama berdiri, didirikan oleh para muassisnya, para ulama-ulama ini. Dan ulama-ulama yang mendirikan NU itu bukan ulama-ulama sembarangan. Tapi ulama-ulama yang sudah mempunyai segala unsur kategori ulama dalam Al-Quran ada semua di dalam muassis Nahdlatul Ulama. Apa itu unsur-unsur ulama dalam Nahdlatul Ulama?
saya katakan muasisnya. Ini yang membuat ulama NU itu bertahan. Di dalam Al-Quran berkali-kali saya katakan, mungkin ini ada yang saya ulang. Di dalam Al-Quran itu ada istilah tentang ilmu dan keilmuan. Yang saya senang sekali ngutip ini. Pertama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yaitu adalah kalimat ulama. Yang kedua adalah robbaniyun atau ribbaniyun atau rubbaniyun. Yang nomor tiga adalah ahluz zikr. Redaksi ayatnya yang pertama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ada ulama dua kali disebut dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ulama'u Bani Israel. Yang kedua adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang nomor dua adalah robbaniyun. Nah, yang nomor tiga adalah ahluz zikr. Tiga-tiganya ada dalam diri muassis dan aktivis ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Apa itu ulama? Ulama itu sesuai dengan ayatnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, syaratnya ada dua, ada tiga. Dan ini tiga-tiga syarat ini ada dalam diri Mbah Hasyim Asy'ari maupun Mbah Wahab Hasbullah maupun para kiai-kiai NU lainnya termasuk Mbah Asnawi. Pertama alim. Karena ulama itu jamaknya jamak dari alim. Memang harus alim yang namanya ulama itu. Tapi alim saja nggak cukup. Ditambah yakhsyallah. Takut sama Allah. Definisi takut sama Allah itu antara ucapan dan tindakannya sama. Antara fatwa yang disampaikan dengan hatinya sama. Kalau ada ulama tidak yakhsyallah, antara fatwa dan hatinya tidak sama, dia tidak disebut dengan ulama tapi fakar. Dewan pakar. Karena itu di dalam NU tidak ada istilah dewan pakar. Yang ada adalah suriah. Betul-betul ulama. Harus selain alim, yakhsyallah. Nomor tiga, ibadih. Ibadih itu apa? Menghamba. Apa itu menghamba? Mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan umat. Mencurahkan waktunya untuk kepentingan perjuangan. Kalau dalam bahasanya Pak Kiai Nasih tadi, muharrik, penggerak di bidang pendidikan. Kita lihat semua ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak hanya yakhsyallah tapi juga ibadih. Semua mempunyai lembaga pendidikan. Tidak sekedar ngajar, mau mendirikan dan menginisiasi pendirian lembaga pendidikan. Mbah Asnawi menginisiasi Pondok Bendan, menginisiasi Madrasah Qudsiyah yang sampai hari ini sudah 100 tahun lebih. Mbah Hasyim Asy'ari menginisiasi Pondok Tebu Ireng, muharrik. Hidupnya digunakan untuk orang lain, tidak pernah berpikir dirinya sendiri. Nah ini muharrik. Nah saiki wong alim banyak, tapi belum tentu. Belum tentu punya inisiatif mendirikan pondok pesantren, apalagi membangun lembaga pendidikan, apalagi membangun rumah sakit, apalagi membangun ladang-ladang ekonomi, belum tentu. Semua apa? Untuk kepentingan orang lain. Nah ini dalam diri Nahdlatul Ulama, banyak ulama-ulama semacam ini. Ini yang membuat kemudian NU selama 100 tahun pertama mampu bertahan menjadi single majority atau kekuatan dominan di Indonesia. Sekali lagi, sawadul a'dham alias kekuatan dominan, kekuatan yang mayoritas
di Indonesia menghadapi kaum-kaum Wahabi dan kaum-kaum modernis yang lain. Bertahan menjadi Sawadul A'dham. Kenapa saya katakan bertahan? Karena sesungguhnya ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sebelum Nahdlatul Ulama itu hadir sudah ada dan dikembangkan oleh para wali-wali, wali songo termasuk Sunan Kudus dan sebagainya itu. Jadi sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu hanyalah mewarisi dan melanjutkan perjuangan para wali songo. Jadi kalau kemudian Mbak Asnawi ikut mendirikan NU, sesungguhnya Mbak Asnawi bukan siapa-siapa. Saya yakin Mbak Asnawi diutus oleh Sunan Kudus. Kalau kemudian berdirinya NU kenapa di Surabaya, kenapa enggak di Cimahi atau di Bandung? Saya yakin tuan rumahnya adalah Sunan Ampel yang menginisiasi pertemuan itu. Enggak mungkin kalau enggak kiai-kiai bisa kumpul kalau enggak direstui sama Sunan Ampel, diundang sama beliau. Sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah Rabbaniyun. Apa itu Rabbaniyun? Ulama-ulama ahli ilmu yang hobinya itu menulis kitab dan mengajar kitab. Hampir semua ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini, pendiri NU ini, menulis kitab dan punya kitab. Mbah Asnawi mempunyai kitab. Apa itu yang paling terkenal? Meskipun kitab kecil, tapi banyak manfaatnya, fasolatan. Kita ini bisa sholat, seluruh santri se-Indonesia ini bisa sholat pertama kali. Yang membuat tuntunan sholat secara praktis, dzikir secara praktis, fasolatan. Mbah Asnawi Kudus. Semua ulama-ulama ini pasti punya karya karena Rabbaniyun. Tidak hanya cukup di situ saja yang membuat NU menjadi single majority, jadi Sawadul A'dham. Yang ketiga juga ada Ahluz Zikr. Redaksinya Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Ning ini NU iki Kang, gudange wong wiridan. NU iki nek ora ana sing wiridan wis bubar wingi-wingi. Sebab apa? Menurut istilah manajemen modern, manajemen NU iki koprot alias orang bejaji. Dibandingkan dengan Muhammadiyah, dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain. Ning mergo ana kiai sing tukang wiridan, alhamdulillah masih bertahan menjadi Sawadul A'dham, kekuatan mayoritas sampai hari ini. Alhamdulillah. Sampeyan iki kok serius mantuk-mantuk iki paham apa ora iki sing tak omongno iki. Kok iki hanya aku wong pengurus NU yang ngomongnya tentang NU. Nek sing pengajian posonan wis urusane sing. Karena apa? Kata Dasat Latif, yang namanya Ramadan ini booster keimanan. Jadi yang di booster tidak hanya vaksin supaya imun, tapi iman pun supaya jadi imun di booster. Ramadan ini kita jadikan booster juga. Saya juga ingin membooster Ramadan ini adalah booster militansi terhadap ke-NU-an dan Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tidak kendor. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sekarang memasuki 100 tahun yang kedua. Kalau pada 100 tahun yang pertama ini ulama-ulama kita, muassis-muassis kita, generasi pendahulu kita sudah berhasil menanamkan fondasi yang kuat di Indonesia sehingga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan yang Sawadul A'dham, menjadi kekuatan yang mayoritas. Pertanyaannya adalah, apakah pada 100 tahun kedua nanti, di tengah-tengah ancaman global, di tengah-tengah ancaman teknologi,
di tengah-tengah YouTube sosmed yang isinya tentang ajaran-ajaran Wahabi dan ajaran-ajaran yang menjelek-jelekan Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama, kita sebagai generasi pelanjut masih mampu mempertahankan Nahdlatul Ulama menjadi sawadul a'dham di bumi Indonesia apa tidak?